Puspita Raja Herbal, salam sehat alami. Baik, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 97.8 FM AMC Puspita Raja Herbal, dengan herbal membangun negeri. Salam sehat selalu dari formulator dan juga motivator herbal kita, Bang HS. Halo, apa kabar? Sehat ge? Ketemu lagi di Beres Bedah Resep Hasan Sabila. Akhirnya kita ketemu lagi bareng sama formulator dan juga motivator herbal. Kita sapa dulu beliau, Bang HS. Halo Bang HS, selamat malam. Halo Mia, selamat malam juga kepada fan Hasan Sabila. Semua sedulur AMC. Baik Bapak, kita akan mulai Pak ya. Struktur dan susunan tulang belakang kita mengenal ini dulu. Kita mengenal bahwa ada struktur di tulang belakang itu, ada yang dikenal tulang belakang leher, yaitu tulang yang menyangga bagian kepala. Disebut servikal. Servikal itu tersusun menjadi 7 bagian. Servikal 1, servikal 2, 3, dan 4 sampai 7 ya. Itu yang bertugas untuk menyangga kepala dan menginformasikan ke bagian kedua tangan. Jadi kalau tangan ada geringgingan, kepala nanti sering vertigo, pusing, itu berarti ada hubungan dengan kelelahan atau kerusakan pada fungsi tulang belakang leher atau tulang servikal. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tulang punggung tengah. Tulang punggung tengah itu berhubungan dengan dada. Asma tidak sembuh-sembuh. Berjalan sedikit saja baru 50 meter lelah. Ini ada hubungannya dengan tulang punggung tengah. Ada apa di sana? Bisa saja bagian lumbal tengah atau torak 1, torak 2, ya, bagian tengah, punggung tengah ini merapat. Jaraknya tidak menentu, sehingga mempersempit oksigen masuk. Itulah mereka yang terjadi sering batuk tidak sembuh-sembuh, sesak napas berkepanjangan. Kalau seperti ini, janganlah kita memvonis si penderita ini adalah gangguan paru-paru, tapi tidak. Gangguan dari tulang punggung tengah. Yang benar itu ya Pak ya. Terus yang ketiga adalah tulang punggung bawah, yaitu lumbal, Pak. Nah, lumbal ini dia bergerak untuk menggerakkan bagian bawah, termasuk ginjal, kaki, lutut, jari-jari. Ini disebut tulang punggung bawah. Susunannya seperti itu, Pak ya. Tapi apakah ini bisa bermasalah? Jika ini bermasalah bisa membuat orang menjadi lemah syahwat. Jika ini bermasalah bisa membuat orang menjadi geringgingan. Jika ini bermasalah ini bisa membuat orang menjadi pipisnya tersendat-sendat. Tulang punggung bawah berhubungan dengan ginjal. Yang dari perut ke bawah ini disebut tulang punggung bawah. Berarti yang bagian ke bawah itu ada apa saja di situ, termasuk syahwat, termasuk ginjal, termasuk hernia, prostat. Itu berhubungan dengan tulang punggung bawah. Yang keempat yaitu sakrum. Sakrum itu pinggul, Pak. Pinggul kiri, pinggul kanan. Itu susunannya begitu. Nah, pinggul ini kalau kita terjatuh dan dia menyempit, ini berakibat kita BAB-nya susah. Bisa 3 hari sekali, bisa 4 hari sekali. Bagian pinggul. Kalau terjadi akut pada tulang pinggul, maka Bapak duduk setengah jam saja tidak kuat. Berdiri tidak kuat.
lelah sekali, sakit sekali karena pinggul menyempit akibat kecelakaan. Terus yang kelima adalah tulang ekor. Tulang ekor itu adalah tulang yang menyangga dan melindungi antara lumbal dengan tulang bokong. Bersifat dia melindungi. Ketika orang duduk dia menyangga. Ketika ada benturan dia melindungi agar tulang lumbal ini tidak bergeser sampai ke bawah. Pelindung. Ini adalah tulang ekor. Kemudian susunan yang berikutnya terdapat di situ ada saraf di tulang punggung. Saraf ini adalah penghubung dari otak ke organ-organ lainnya. Semua organ tersimpan sinyal-sinyal saraf yang akan dikirim perintah oleh otak itu di belakang tulang punggung. Dilindungi oleh tulang punggung. Kemudian ada otot. Otot itu untuk membantu kelenturan tulang. Maka posisi otot di belakang di tulang punggung itu berada di samping tulang punggung. Kalau saraf tadi di bawah tulang punggung, dilindungi. Kalau ini di samping tulang punggung. Otot. Sifatnya otot harus melentur. Jangan sampai terjadi keras. Kemudian struktur berikutnya adalah sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang itu paling bawah di atas tulang ekor, dia memproduksi sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah. Untuk apa? Untuk kestabilan HB. Agar tulang tercukupi, tidak akan lelah, tidak akan capek. Bagaimana tidak capek? Maka dilengkapi dengan ada kalsium tulang, protein tulang, fosfor tulang, zinc tulang. Zinc itu untuk regenerasi sel, Pak. Regenerasi sel otak, regenerasi sel saraf, regenerasi sel otot, tulang, dan sebagainya. Itu zinc. Dari mana itu kita dapatkan? Zinc ini bisa kita dapatkan dari daun-daunan. Begitu juga fosfor. Protein kita bisa dapatkan dari ikan, maka kalsium juga kita dapatkan dari ikan. Maka anjuran kita pasti banyaklah mengkonsumsi ikan laut kalau bermasalah pada tulang belakang. Ya, kemudian kita lanjut lagi. Penyakit yang dalam penyembuhannya, Pak, berkaitan dengan jaringan tulang belakang. Ada 12 penyakit. Ya, tadi judulnya, Pak, ya. Ada 12 penyakit. Ranking pertama, diabetes. Ternyata hubungan dengan tulang belakang dan pankreas ini sangat dekat hubungannya dan saling memberikan informasi, saling memberikan nutrisi, saling memberikan vitamin dan senyawa-senyawa kimia lainnya. Tulang belakang dengan pankreas. Karena apa? Setiap endokrin akan memproduksi insulin atas perintah. Dari mana perintah itu? Dari otak, lewat saraf, dari tulang punggung. Sehatkah tulang punggung? Kalau sehat berarti dia perintahnya bisa mengeluarkan insulin. Kalau tidak sehat berarti insulin tidak bisa diproduksi karena ada kerusakan pada saraf tulang punggung. Kemudian penyakit yang kedua apa yang bisa berhubungan dengan tulang belakang? Gagal ginjal, Pak. Yang ketiga adalah yang penyakit yang ada hubungannya dengan jaringan tulang belakang, yaitu asma. Batuk terlalu lama, sesek napas, diobati paru-paru sudah terlalu lama,
8 tahun obat paru-paru terus tidak pernah juga sembuh. Begitu saya melihat, ini kan ada gangguan bengkong pada tulang bagian tengah atau torak. Terus nyeri pada dada. Ini termasuk masih pada tulang torak, nyeri pada dada. Imunitas, kekebalan tubuh, autoimun. Bagaimana untuk mengatasi autoimun? Lewat tulang belakang. Yang keenam, yang berhubungan dengan lemah syahwat. Nah, lemah syahwat ini ada hubungannya dengan kerusakan pada jaringan tulang belakang Bapak Ibu. Kemudian sendi lutut kaku itu berhubungan juga dengan kerusakan pada otot kali ini Pak ya. Otot tulang belakang. Kenapa? Karena terjadinya pengapuran pada otot. Berefek pada sendi lutut menjadi kaku. Yang kedelapan terjadi vertigo. Vertigo ini hubungannya dengan kolesterol, Pak. Kolesterol yang menyumbat pada batang leher atau tulang batang leher. Terjadi sumbatan dari lemak atau tergeser tinggi. Oksigen yang dibutuhkan oleh otak dan mata sedikit. Akhirnya Bapak terjadilah vertigo. Yang kesembilan adalah kaki gedibel neuropati. Ini biasanya terjadi pada mereka yang kolesterolnya tinggi, terjadi pada diabetes, terjadi kepada saraf kejepit. Neuropati. Yang ke-10 saraf kejepit tadi sudah saya ungkap juga. Yang ke-11 yaitu kencing menjadi tidak lancar. Yang ke-12 yaitu trombosit tinggi. Tiba-tiba trombosit tinggi, Pak. Kenapa trombosit tinggi? Yaitu hubungannya dengan sumsum tulang belakang. Karena produksi sel darah merah berlebihan. Maka trombosit menjadi tinggi, over. Kita lanjut, Pak. Gejala yang dirasakan akibat kerusakan jaringan tulang belakang. Yang pertama, gangguan tulang belakang yang bisa kita rasakan adalah sering kesemutan, baik kaki maupun tangan. Kalau tangan berarti pada tulang leher. Itu tangan. Hubungannya dengan tangan, Pak. Karena yang menggerakkan saraf bagian ke tangan ini tersimpan pada tulang leher. Tulang kaki berarti tersimpan pada tulang punggung bawah yang disebut lumbal. Yang kedua, sering sekali masuk angin. Yang ketiga, gampang banget lelah. Yang keempat yaitu bengkak pada kaki. Yang kelima yaitu sering sakit pinggang. Yang keenam membuat mata menjadi kabur. Yang ketujuh yaitu stamina kita selalu menurun drastis. Itu tanda-tandanya tadi. Kemudian saya mengajak kepada Bapak dan Ibu, kepada pembuat obat, terutama yang menyatakan dirinya herbalis, inilah pelajaran kita. Senyawa kimia yang dibutuhkan untuk memperbaiki kerusakan tulang belakang. Saya kasih tahu ya Bapak Ibu. Apa saja? 1. Protein. Vitamin B12. Potasium. Omega 6. Vitamin E. Omega 9. Asam linoleat, tirosin. Tirosin itu unsur dari asam amino, Pak, untuk membentuk nutrisi otak agar otak memerintahnya lebih cepat.
Yang ke-9 adalah selenium. Selenium itu untuk regenerasi sel. Sudah kan, Pak? Itulah senyawa-senyawa yang dibutuhkan untuk memperbaiki kelainan atau kerusakan pada tulang punggung. Mari kita belajar semua senyawa tadi, saya rangkum, kemudian saya jadikan resep. Baik, Bapak. Bapak ingin buat sendiri, ini dia. Kepiting, 1. Bapak rebus bersama tempurungnya. Airnya saja yang Bapak butuhkan. Ini direbus terpisah, Pak, ya. Karena nanti ada bunga lawang. Bunga lawang itu bisa Bapak ambil 4 atau 5, kemudian dipotong-potong. Nah, ini direbus terpisah. Ketumbar. Ambil 1 jumput, nggak usah dihitung. Hancurkan dulu. Jamur so. Ambil 15 biji, bawa potong-potong, masukkan bersama bunga lawang, ketumbar, jamur so. Dan ini direbus. Kepiting tadi direbus sendiri. Dengan air 4 gelas, sisakan 2 gelas. Ya. Air kepiting tadi kan Bapak rebus, Pak. Katakanlah rebusan tadi 2 gelas, sisakan 1 gelas. Sisanya tadi air kepiting dicampur dengan rebusan bunga lawang, ketumbar, dan daun jamur so. Setelah disaring, campurkan jadi satu, diaduk jadi satu. Bapak bisa minum pagi, siang, malam. Mau dibuat setiap hari monggo, mau dibuat 3 hari sekali monggo. Atau seminggu 2 kali. Ini adalah cara untuk mengatasi ketika Bapak menemukan kerusakan tulang belakang yang berakibat kaki gedibel neuropati dari diabetes. Nah, bunga lawang itu bisa membuat orang batuk. Jadi kalau memang terjadi batuk, tinggal nambahin cengkeh. Gitu. Gitu ya Bapak ya. Kemudian ini obat jadinya apa nih Bang Es? Oh iya, ini saya masukkan di dalam 1 ratogen, Baik. 2 A2, yang ketiga kreas. Oh, berarti ini bisa menggunakan 3 yang hubungannya item, dengan diabetes, berarti dia menggunakan ratogen. Baik. Hubungannya dengan gagal ginjal, dia bisa menggunakan kreas. Kemudian A2 umum, kemana saja bisa. Oke. Ya. Berarti nanti tinggal pasien itu mempunyai riwayat apa gitu ya, seperti yang misalnya tadi sudah dia disebutkan. rendah imun gitu ya, baik. kekebalannya kurang, dia menggunakan A2. Oke. Terus Pak, saya kok loyo pegel-pegel ya, dia menggunakan A2. Jadi A2 itu untuk umum. Baik. Jadi kita sudah mendapatkan 1 resep dan juga tadi sudah diulas sama Bang Ais bagaimana mengobati tulang punggung dengan 12 macam penyakit. Jadi memang ternyata ada hubungan. Baik, demikian Bang Ais, terima kasih untuk ilmunya untuk hari ini. Insya Allah nanti di hari Kamis Bang Ais akan kembali dibahas bagi-bagi resep Hasan Sabila. Terima kasih Bang Ais. Terima kasih juga Mia, terima kasih juga kepada fan Hasan Sabila sedulur RMC. Bang Ais mohon diri. Salam sehat alami. Terima kasih sekali untuk teman-teman di YouTube. Di YouTube kami di Hasan Sabila Official, di TikTok kami juga di Hasan Sabila, teman-teman di Facebook ataupun Anda pendengar radio AMC yang ada di rumah. Terima kasih banyak. Insya Allah kita akan ketemu lagi di lain kesempatan. Mia Kayu Manis mengucapkan terima kasih banyak dan sekali lagi minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.